Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope you still spirit to study at home. Today, we would like to continue our material in chapter 6 about present perfect tense by us, Mrs. Puji and Mrs. Asmi. Let's check it out. Okay, for the first, we would like to explain about what is present perfect tense. Do you know? Okay, I'd like to explain it. Present perfect tense is to communicate past happening which to relative to the present moment. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah present perfect tense itu adalah fungsinya untuk mengkomunikasikan hal yang sudah terjadi yang berkaitan dengan masa sekarang. Okay, the second is about function. What is the functions of present perfect tense? For the first itu untuk menyatakan suatu peristiwa, perbuatan atau kejadian yang telah terjadi serta masih ada hubungannya dengan waktu saat ini. Contoh kalimatnya itu yang pertama, you have read my sister's novel for a week. Second, he has sent the package to my sister this week. Maksudnya apa? Yang pertama adalah kejadiannya membaca. You have read my sister novel. Jadi kamu sudah membaca novel kakakku for a week selama 1 minggu. Berarti sudah membaca tapi sekarang masih dibaca. Second, you have sent the package to my sister this week. Kamu sudah mengirim paket untuk kakakku minggu ini. Okay. The second is menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang. Contoh kalimatnya, we have visited the Borobudur Temple 2 times this year. Kita sudah mengunjungi Candi Borobudur 2 kali dalam setahun atau tahun ini. Oke, yang ketiga itu menyatakan peristiwa atau perbuatan yang sudah terjadi pada waktu lampau serta masih berlangsung hingga saat ini. Contoh kalimatnya, I have studied Sundanese culture for a week. Second, we have lived in Surabaya since 2018. Oke, number 4, menyatakan suatu peristiwa, perbuatan atau pekerjaan ulangan pada waktu yang tidak tentu sebelum saat ini. Kata-kata yang sering digunakan di dalam hal tersebut antara lain before, yet, ever, never, and already. Contoh kalimatnya adalah I have watched this comedy before. He has already met my sister. The pattern atau rumus dari present perfect tense adalah sebagai berikut. Yang pertama pada kalimat positif, itu subject plus have atau has plus past participle. Past participle itu biasa kita sebut dengan verb 3. Untuk kalimat negatifnya, subject plus have not atau haven't atau has not atau hasn't plus past participle atau verb 3. Untuk kalimat interrogatifnya, have atau has ditaruh di depan sebelum subjek. Jadi have atau has plus subjek plus past participle atau verb 3 dan tanda tanya. Contohnya, I have tried sushi. I have not tried sushi. Have you tried sushi? Nah, untuk diperhatikan, have dan has itu memiliki perbedaan pada penggunaan subjeknya. Apabila subjeknya they, we, I, you atau they, we, I, you menggunakan have. Kalau he, she, it menggunakan has. Di sini saya akan memberikan perbedaan dari reguler dan irregular. Jadi kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Jadi di dalam verb itu ada perubahan dari verb 1, verb 2 dan verb 3. Karena di sini kita mempelajari perfect, maka kita akan mempelajari verb 3, perubahan dari verb 1 ke verb 3.
Contohnya yang reguler atau yang beraturan, play plus ed jadi played. Jadi kata ada yang hanya ditambahin ed saja, ada yang berubah katanya. Yang kedua, work ditambah ed jadi worked, listen ditambah ed jadi listened. Untuk irregular verb itu contohnya go menjadi gone, see menjadi seen, cut menjadi cut tetap, sing menjadi sang. Di dalam tenses itu sendiri, kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan nominal. Kita bisa lihat kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya tersusun dari kata kerja atau verb, sehingga rumusnya bisa tersusun dari kata kerja tersebut. Tapi kata kerjanya dirubah menjadi verb 3 atau past participle. Contohnya, she has worked in the hospital for 6 years. Dia sudah bekerja di rumah sakit ini selama 6 tahun. Jadi di sini has worked. Yang kedua, I have fixed my computer. Saya sudah memperbaiki komputer saya. Jadi fixed di sini adalah kata kerja yang dirubah menjadi kata kerja ketiga. Yang kedua, kalimat negatif verbal. Untuk patternnya adalah subject have has plus not plus past participle. She hasn't worked in the hospital. I have not fixed my computer. Yang ketiga, kalimat tanya verbal. Has she worked in the hospital for 6 years? Apakah dia sudah bekerja di rumah sakit ini selama 6 tahun? Have I fixed my computer? Apakah saya sudah memperbaiki komputer saya? Untuk kalimat nominalnya sebagai berikut. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya tersusun bukan dari kata kerja, tetapi sebuah kata keterangan keadaan untuk melengkapi subjek kalimat. Maka biasanya untuk verb 3 ini diganti dengan been. Contohnya dalam kalimat positif itu patternnya subject plus have atau has plus been plus complement. Contohnya, Brandon has been busy. Brandon sudah sibuk. We have been back from office. Kita sudah kembali dari kantor. Jadi di sini tidak ada kata kerjanya, maka memunculkan kata been. Yang kedua, untuk kalimat negatif, Brandon has not been busy. We have not been back from office. Untuk kalimat tanya, has Brandon been busy? Have we been back from office? Untuk adverb of time-nya atau keterangan waktu, ada already, ada ever atau never, just, once or twice, 3 times, 4 times, so far, since, not yet, as yet, ago, for, finally, this week, or month or year, for week, or for month, for year, and at least, dan banyak lagi lainnya. Oke, itu penjelasan tadi tentang present perfect tense. Selanjutnya, coba kalian buka slide di bawahnya, kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Oke, tugasnya adalah rubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat present perfect tense yang dirubah hanya pada kata kerjanya saja. Nanti kalian bisa lihat subjeknya ditambahi has atau have. Dan tugas yang selanjutnya adalah tugas dari kelanjutan dari materi kemarin, yaitu kalian mengerjakan LKS chapter 5 halaman 51 sampai 52, yaitu room A, B dan C untuk PH chapter 5. Okay, thank you very much for today. I hope you can understand all the material. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.